Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masih diberikan nikmat kesehatan. Kemudian mari kita panjatkan juga salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tetap selalu istiqamah berada di jalannya. Amin. Untuk hari ini kita akan belajar prakarya dan kewirausahaan dengan materi karakteristik kewirausahaan. Nah, bisa kalian lihat di sini di slide-nya Ibu ada gambar-gambar produk. Ini sirup. Jadi ini adalah proses pembuatan sirup atau pengawetan bahan pangan nabati. Salah satunya adalah pembuatan sirup. Nah, ini tahun kemarin ini oleh kakak kelas kalian yang sekarang ada di kelas 11 IPA 2. Kita mulai dulu dari definisi prakarya. Jadi prakarya itu sendiri berasal dari kata pra dan karya. Jadi pra mempunyai makna belum, sedangkan karya adalah hasil kerja. Prakarya didefinisikan sebagai hasil kerja yang belum jadi atau proof of concept, jadi sebuah prototipe. Ini prakarya tidak mempunyai target pemasaran, belum ada penggunanya atau customer-nya. Jadi penggunanya mungkin hanya developer atau desainer itu sendiri. Kualitas belum juga menjadi perhatian. Yang penting adalah bentuk dasarnya sudah jadi. Sama tadi di produknya Ibu yang tadi kalian lihat slide-nya di bagian pertama itu adalah awetan pembuatan sirup dari bahan nabati. Itu belum dipasangkan kemarin, masih kita sendiri, masih kelas mereka sendiri yang konsumsi, yang cicipi sendiri dan mengkoreksi bagaimana cita rasanya. Belum kita jual, belum kita pasarkan. Jadi semester ini kita akan mengkhususkan di pengolahan awetan bahan pangan nabati. Nah, definisi kewirausahaan. Jadi definisi kewirausahaan ada berapa ahli di sini yang Ibu jelaskan. Yang pertama menurut Ahmad Sanusi. Kalau tadi di prakarya itu hasilnya belum dipasarkan, sedangkan di kewirausahaan sendiri ini jadi hasil itu sudah dipasarkan. Jadi sudah menjadi hasil bisnis. Kita lihat berdasarkan Ahmad Sanusi. Ini kewirausahaan adalah satu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Jadi sudah ada hasilnya dipasarkan. Kemudian Peter Drucker. Jadi Peter Drucker, jadi kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lain. Kemudian Arif F. Hadi Pranata. Wirausaha adalah sosok yang berani mengambil resiko yang dibutuhkan untuk mengolah dan mengatur segala urusan serta menerima sejumlah keuntungan finansial maupun non-finansial. Selanjutnya, pengertian yang terakhir, ini berdasarkan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil nomor 991-K-11-1995. Wirausaha adalah orang, jadi orang yang punya semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan. Sedangkan kewirausahaan itu sendiri adalah semangatnya. Semangat, sikap, perilaku, kemampuan seorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam memberikan pelayanan yang lebih baik serta memperoleh keuntungan yang lebih besar. Karakteristik kewirausahaan. Nah, ini ditemukan pada sikap-sikap atau tindakan seorang wirausaha. Ini sikapnya ini bisa kita lihat dalam kesehariannya atau bisa kita lihat pada saat dia menjalankan kehidupannya sehari-hari. Nah, ciri-ciri seorang wirausahaan. Ini yang pertama percaya diri, kemudian berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil resiko. Jadi berani mengambil risiko meskipun nanti kita di bagian akhir atau final itu mengalami kerugian. Jelasnya berani mengambil risiko. Jadi wirausahaan itu tidak selamanya dia untung, dapat benefit terus. Biasanya juga ada kalanya wirausahaan itu mengalami penurunan atau kerugian. Kemudian memiliki jiwa kepemimpinan. Kemudian keorisinilan,
bukan dibuat-buat sikapnya, dan berorientasi ke masa depan. Selalu berpikir ke depan, proyeksi ke depan. Yang selanjutnya di poin terakhir adalah jujur dan tekun. Ini adalah poin yang sangat penting, jujur dan tekun. Nah, sifat-sifat seorang wirausahawan. Yang pertama, dia memiliki keyakinan, kemandirian, individualitas, dan optimis. Selalu optimis. Optimis, berpikir optimis, sehingga nanti hasilnya akan positif. Ini selalu berusaha, yang kedua selalu berusaha berprestasi, berorientasi pada laba atau keuntungan, tekun dan tabah, tekad yang kuat, suka bekerja keras, energik, dan memiliki sifat inisiatif. Inisiatif melakukan inovasi dan kreativitas. Ini sinkron dengan di sini. Inisiatif melakukan inovasi dan kreativitas. Kemudian memiliki kemampuan mengambil risiko dan suka pada tantangan. Jadi kemampuan mengambil risiko dan suka pada tantangan. Selanjutnya bertingkah laku sebagai pemimpin, bisa bergaul dengan orang lain dan suka terhadap saran dan kritik yang sifatnya membangun. Ini tadi selain memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, dia juga harus fleksibel serta bisa dan memiliki jaringan bisnis yang kuat. Jaringan bisnis sekarang bisa dilakukan secara offline, bisa juga secara online. Banyak sekarang wirausahawan, apalagi di masa pandemi ini, melakukan jaringan bisnisnya secara online. Kemudian kita lanjut, dia memiliki persepsi dan cara pandang yang berorientasi pada masa depan. Dan yang terakhir, memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja keras. Nah, kita masuk di faktor keberhasilan kewirausahaan. Yang pertama, ada peluang bagus yang dimanfaatkan. Jadi banyak peluang yang ada, namun kita juga harus bisa memanfaatkan peluang dengan baik. Tentunya peluang yang ada harus diselaraskan dengan potensi diri yang dimiliki, situasi dan kondisi pasar, serta perencanaan lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah perencanaan yang matang. Jadi tiap usaha yang sukses itu selalu dimulai dari perencanaan yang matang dari pelaku usahanya. Jadi planning ini penting untuk meminimalkan risiko dan potensi yang muncul ke depan. Sehingga usaha bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga, tekad kuat dan kemauan yang keras. Jadi ini juga sangat penting untuk meraih keberhasilan, tekad dan kemauan yang keras. Jadi kita harus mempunyai tekad, terus berusaha menuju target yang kita tetapkan tanpa kenal menyerah. Selanjutnya modal dan keuangan yang baik. Jadi untuk membuka usaha tentu dibutuhkan modal yang cukup dan sesuai dengan biaya operasional. Termasuk perencanaan kas dan keuangan yang baik juga merupakan kunci kesuksesan dalam dunia usaha. Termasuk pengolahan untung rugi, manajemen hutang, dan pengeluaran yang efisien. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima ini pemasaran yang efektif. Jadi ada strategi pemasaran untuk mengenalkan produk dan jasa kita pada konsumen atau customer. Jadi strategi ini harus kita sesuaikan dengan target pasar yang kita inginkan. Sama seperti Ibu bilang tadi bahwa di masa pandemi sekarang, di masa ini banyak yang melakukan pemasarannya melalui secara online. Kemudian selanjutnya adalah sumber daya manusia yang kompeten. Pasti. Jadi kita harus mengupgrade terus diri kita, selalu belajar untuk meningkatkan sumber daya manusia kita. Kemudian jaringan yang luas. Silahkan bangun jaringan yang luas. Jaringan ini juga merupakan kunci kesuksesan wirausaha. Jadi kita selalu mencari mitra bisnis untuk membantu dan mempercepat pemasaran ke pihak lain. Atau kita bisa menggunakan sistem konsiasi. Jadi sistem konsiasi itu adalah salah satu pemasaran yang efektif. Nanti Ibu jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Ini mengenai sistem konsiasi. Kemudian kita lanjut di inovasi dan kreativitas yang tinggi.
Jadi selalu berinovasi, selalu munculkan produk yang baru. Jadi banyak produk sekarang itu selalu bersaing dengan produk yang lain karena produknya sama. Jadi supaya kita menghasilkan produk yang baru, kita berinovasi, berkreativitas, ditingkatkan lagi kualitas produk usaha kita. Sehingga ada ide-ide baru dalam dunia usaha. Yang terakhir adalah pengorganisasian dan pengelolaan usaha yang baik. Jadi struktur organisasi harus jelas untuk mengefisienkan kerugian. Jadi pengelolaan usaha itu juga baiknya bergantung pada organisasi yang efektif demi kesuksesan yang sangat mungkin untuk kita raih. Kita akan melangkah ke faktor kegagalan wirausaha. Yang pertama, manajemen keuangan yang buruk. Jadi kalau manajemen keuangan buruk dalam biaya operasional itu akan bisa menghambat atau menghentikan secara total kewirausahaan kita. Ini adalah faktor yang sangat menentukan. Jadi manajemen keuangan. Yang kedua, kurang bersungguh-sungguh dalam berusaha. Jadi kalau kurang sungguh-sungguh pasti tentunya akan gagal. Jadi kita harus fokus dan perhatian penuh. Fokus dan perhatian penuh dalam menjalankan usaha. Tanpa adanya distraksi atau kepentingan lain. Jadi tidak ada distraksi atau kepentingan lain. Jadi kita fokus menjalankan usaha. Kemudian kurang memahami bisnis yang dijalankan. Jadi pengalaman itu sebenarnya sangat penting untuk menjalankan suatu bisnis. Jadi kita harus mengupgrade diri, biasanya mengikuti pelatihan kewirausahaan atau untuk kalian bisa mungkin sharing-sharing informasi untuk kelas kalian yang kelas 12 sekarang itu sempat pernah diadakan produk kewirausahaan selama berapa tahun. Ada dana yang diberikan oleh pusat. Jadi SMA Negeri 5 sempat mengadakan suatu proses kewirausahaan dan itu hasilnya berjalan alhamdulillah cukup baik, dari banyak keuntungan yang diperoleh. Bisa kalian sharing-sharing pengalaman mereka. Jadi silahkan mengupgrade diri. Selanjutnya salah memilih rekan bisnis. Ini juga rekan bisnis. Jadi tadi di bagian keberhasilan itu ada membangun jaringan. Ini sama. Jadi kalau kita membangun jaringan, kita harus mengenal mitra kita dengan baik. Oh, mitranya si A ini sifatnya seperti ini. Ini bagus diajak kerjasama. Mitra si B ini agaknya kurang bagus diajak kerjasama. Jadi silahkan pahami rekan bisnis kita. Apa dia bisa kompeten atau tidak kompeten atau tidak kompeten untuk diajak kerjasama. Karena berimbas ke usaha kewirausahaan nanti kita. Kemudian selanjutnya kurang siap menghadapi peralihan bisnis. Ini akan mengakibatkan pemasaran yang buruk. Jadi seperti sekarang itu rata-rata semua wirausaha itu bisnis offline itu beralih ke bisnis online. Maka kita harus mengantisipasi peralihan tersebut. Usahakan bahwa jangan sampai kita tertinggal dari kompetitor lainnya. Kurang kompeten dan tidak inovasi. Sekali lagi selalu berinovasi. Membuat ide yang baru. Yang terakhir, lokasi usaha tidak strategis. Jadi lokasi juga ini hal yang sederhana tapi ternyata dia menentukan kegagalan seorang wirausahawan. Kalau aksesnya tidak bagus, ya tentunya target konsumen produk usaha kita tidak akan berkembang. Tugas kalian. Jadi tugas kalian yang terakhir adalah kalian mencari artikel seorang wirausahawan, kemudian silakan identifikasi, analisis, dan jelaskan faktor apa yang dikembangkan sehingga bisa melakukan keberhasilan atau kegagalan dalam melakukan usahanya. Jadi silakan identifikasi, analisis, dan jelaskan
faktor apa yang dia kembangkan sehingga dia bisa berhasil atau gagal dalam usahanya. Kemudian analisis juga bagaimana karakteristik dari kewirausahaan tersebut. Catatan, jadi ada catatan sini Bu tambahkan bahwa artikel yang kalian temukan untuk kalian cari harus Ibu batasi dalam produk usaha makanan, karena materi kita adalah di semester 1 adalah produk makanan awetan dari bahan nabati. Semester 2 nanti produk makanan awetan dari bahan hewani. Nanti kalian silahkan kirim ke link yang akan Ibu bagikan di Google Classroom. Jadi demikian untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri dan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.